13 countries were admitted as partner countries, but in January, only Indonesia has been admitted as a full member. So why is Indonesia a priority? The first reason is economics. Indonesia is the largest economy in Southeast Asia. Its economy is about $1.4 trillion as of 2023. So for BRICS, it is vital to have Indonesia as a member, an important member at that. Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS pada tahun 2024 menjadi salah satu peristiwa geopolitik paling penting di kawasan Asia Tenggara dalam satu dekade terakhir. BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan selama ini dikenal sebagai poros kekuatan ekonomi baru yang menantang dominasi negara-negara barat. Masuknya Indonesia ke dalam kelompok ini bukan hanya mencerminkan perubahan arah kebijakan luar negeri Indonesia, tetapi juga memicu beragam reaksi di kawasan, terutama dari Malaysia yang secara terbuka menunjukkan kekecewaan karena tidak terpilih sebagai anggota. Reaksi Malaysia menjadi sorotan publik setelah salah satu anggota parlemen negara tersebut mengungkapkan rasa kecewa dan mempertanyakan keputusan BRICS yang lebih memilih Indonesia. Pernyataan itu dengan cepat menyebar luas dan viral di berbagai platform media Malaysia. Negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu ekonomi terkuat di Asia Tenggara itu tampak tidak siap menerima kenyataan bahwa Indonesia justru dipercaya masuk ke dalam kelompok negara berkembang paling berpengaruh di dunia saat ini. Kekecewaan ini bukan sekadar persoalan diplomatik, melainkan juga menyentuh aspek gengsi, kepemimpinan regional, dan posisi strategis di Asia Tenggara. Secara angka, Malaysia memang memiliki indikator ekonomi tertentu yang terlihat lebih unggul. Pada tahun 2023, produk domestik bruto per kapita Malaysia tercatat mencapai sekitar 11.687 dolar Amerika Serikat, jauh di atas Indonesia yang berada di kisaran 4.700 dolar. Angka ini sering dijadikan dasar oleh sebagian politisi Malaysia untuk mengklaim bahwa negaranya lebih layak bergabung dengan BRICS. Namun pendekatan semata-mata berbasis angka inilah yang justru menjadi kelemahan utama dalam membaca arah dan logika geopolitik global saat ini. BRICS tidak dibentuk sebagai klub negara dengan PDB per kapita tertinggi, melainkan sebagai aliansi strategis negara-negara berkembang yang memiliki pengaruh besar secara geopolitik, pasar domestik yang luas, sumber daya strategis, serta posisi penting dalam rantai pasok global. Dalam konteks inilah, Indonesia tampil jauh lebih menarik dibandingkan Malaysia. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia menawarkan pasar domestik raksasa yang tidak dimiliki oleh negara Asia Tenggara lainnya. Bagi negara-negara BRICS seperti Tiongkok dan India, ukuran pasar ini merupakan aset strategis jangka panjang. Selain faktor populasi, kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi pertimbangan utama. Indonesia memiliki cadangan mineral penting, energi, serta hasil pertanian yang sangat dibutuhkan dalam transisi ekonomi global, terutama di tengah meningkatnya permintaan terhadap bahan baku strategis untuk industri dan energi terbarukan. Dalam lanskap ekonomi dunia yang semakin kompetitif, sumber daya ini memberikan daya tawar yang sangat besar. Posisi geografis Indonesia juga menjadi nilai tambah yang sulit ditandingi. Terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Indonesia memegang peran vital dalam jalur perdagangan global. Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dengan lebih dari 80.000 kapal melintas setiap tahun, menjadikan Indonesia sebagai aktor kunci dalam stabilitas perdagangan internasional. Dalam perspektif geopolitik, kontrol dan pengaruh atas jalur strategis ini jauh lebih bernilai dibandingkan sekadar angka PDB per kapita. Keputusan BRICS memilih Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan domestik yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan melakukan reformasi ekonomi struktural. Pada tahun 2023, nilai ekspor Indonesia mencapai sekitar 298 miliar dolar Amerika Serikat dengan kontribusi signifikan dari sektor mineral, energi, dan pertanian. Capaian ini menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam perdagangan global. Kebijakan pro-investasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja berhasil meningkatkan kepercayaan investor asing. Investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia pada tahun yang sama mendekati angka 30 miliar dolar Amerika Serikat.
pembangunan jalan, pelabuhan, kawasan industri, serta konektivitas logistik nasional semakin memperkuat daya saing Indonesia di mata dunia internasional. BRICS melihat semua ini sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam membangun fondasi ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, Malaysia dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan politik domestik yang cukup berat. Pergantian kepemimpinan yang relatif sering, dinamika koalisi politik yang rapuh, serta isu-isu korupsi yang mencuat ke permukaan menciptakan persepsi ketidakstabilan di mata komunitas internasional. Skandal besar seperti 1MDB masih membekas kuat dan menjadi catatan tersendiri bagi investor global. Dalam konteks BRICS yang menekankan stabilitas dan visi jangka panjang, faktor-faktor ini jelas menjadi penghambat bagi Malaysia. Ketergantungan ekonomi Malaysia terhadap sektor minyak dan gas juga menjadi kelemahan struktural. Sekitar 30% ekspor Malaysia berasal dari sektor tersebut, membuat perekonomiannya rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Di saat dunia bergerak menuju diversifikasi dan ekonomi berbasis nilai tambah, struktur ekonomi yang kurang beragam menjadi resiko tersendiri. Indonesia, meskipun masih menghadapi tantangan, dinilai memiliki spektrum ekonomi yang lebih luas dan potensi hilirisasi yang besar. Kekecewaan Malaysia yang diekspresikan secara terbuka justru memicu kritik balik dari berbagai pihak, termasuk analis dan pengamat regional. Banyak yang menilai bahwa Malaysia terlalu terjebak dalam nostalgia kejayaan masa lalu dan terlalu fokus pada indikator ekonomi sempit, tanpa membaca perubahan lanskap geopolitik global. Dunia internasional saat ini tidak hanya mencari negara yang kaya, tetapi negara yang strategis, stabil, dan memiliki pengaruh lintas kawasan. BRICS juga melihat Indonesia sebagai representasi penting dari Asia Tenggara. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di kawasan, Indonesia dianggap mampu menjadi suara kolektif Asia Tenggara di forum global yang lebih luas. Hubungan baik Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik dan Afrika menambah nilai strategis tersendiri. Indonesia mampu berperan sebagai jembatan antara Asia, Afrika, dan Pasifik, sebuah peran yang sejalan dengan ambisi BRICS untuk memperluas pengaruh globalnya. Lebih jauh lagi, keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS mempertegas arah politik luar negeri yang semakin mandiri. Indonesia menunjukkan kesiapannya untuk tidak terlalu bergantung pada lembaga-lembaga keuangan global yang didominasi Barat seperti IMF dan Bank Dunia. BRICS dipandang sebagai alternatif bagi negara berkembang untuk memperoleh pembiayaan dan kerjasama tanpa tekanan politik yang berlebihan. Langkah ini tentu menjadi sinyal kuat bagi dunia internasional bahwa Indonesia siap memainkan peran yang lebih independen di panggung global. Bergabungnya Indonesia ke BRICS bukan hanya kemenangan diplomasi, tetapi juga penegasan bahwa kepemimpinan Asia Tenggara kini semakin mengarah ke Jakarta.